prinsip asal senang dengan karya saya, kamu mau mengkoleksi menjadi salah satu hiasan di kamar kamu, itu sudah kesenangan saya. Yang saya katakan tadi bahwa sejak dari dulu saya sudah terbiasa disuruh menggambar yang kadang-kadang nolong aja. Yang menggambar ya, dari kecil itu saya seneng gambar sih ya. Jadi hobi, terus keterusan sampai menyinggol pendidikan SSRI namanya, Sekolah Seni Rupa Indonesia di Jogja tahun 80-an ya. Saya mulai mengenal pendidikan seni yang akhirnya saya kembangkan terus, walaupun saya punya hobi yang lain juga ya. Kalau seikhlasnya itu sudah 10 tahun yang lalu ya, saya di lapangan Banteng, Jakarta. Waktu itu kebetulan di Jogja ada pasar kangen. Nah teman-teman, yaudah kamu, ini ada ruang nggak ini untuk berkesenian? Ada itu, skate, tapi sukarela. Oh ya udah pas. Perilaku berkesenian sudah muncul, SD ya teman-teman. Ketika saya SD itu, buku tulis skrip saya yang harusnya untuk pelajaran umum ya, itu kebanyakan penuh dengan gambar-gambar. Itu dari seni menggambarnya. Juga ketika ada pentas-pentas panggung gitu ya, seperti drama apa itu, SD itu saya sudah menyentuh ya gitu. Seni lukis, seni apa saja yang berbau seni itu memang sejak kecil ya. Ya sampai sekarang ini yang namanya gambar itu sudah apa ya, sudah jadi panglima pergerakan intuisi itu, berkreasinya saya. Jadi mungkin waktu itu saya nggak ngelihat hasilnya ya, senengnya aja. SMA saya sudah mulai cari uang ya. Nah di situ saya mulai melukis batik ya, SMA itu. Dan mulai di situ jual karya. Ya kadang-kadang karya itu nggak dinilai sebagai karya yang bagus ya, tapi ya rasa ingin karyanya dibeli itu tinggi ya, berharap. Akhirnya setelah bisa cari duit ya kadang sekolah malas. Sehingga cuma nggak sampai kuliah, berhenti ya. Kadang, nah ini juga ada bibit-bibit melukis yang kadang-kadang tanpa imbalan ya. Waktu SMA itu kan sering bikin lukisan untuk teman-teman. Yuk gambar ke pacarku katanya. Nah gambar kirimkan, udah terbiasa dengan gaya-gaya apa ya, memberikan karya yang nggak tahu dikasih apa gitu. Itu sebenarnya bukan mendadak ya. Karena saya sendiri kalau menghargai sebuah karya itu juga masih bingung ya, harus dihargai berapa gitu. Makanya kadang-kadang saking bingungnya juga, ya sudah mau ngasih berapa. Nah, nanti ya kadang ngasih rokok, kadang ya nggak usah, nggak apa-apa. Itu gaya-gaya seperti itu. Mungkin itu pemikiran liar ya. Kalau kita hitung-hitung dengan keahlian ya, harusnya dihargai gitu ya. Jadi seorang seni yang melakukan kegiatan seni itu kan orientasi inputnya kan dari hati ya, hati dan imajinasi hati ya. Akhirnya karya yang muncul sesuai dengan apa yang kita cipta dan apa yang kita rasa. Cipta mendatangkan sesuatu yang baru, kita olah melalui rasa, terus kita karsakan melalui wujud. Nah mungkin kalau kita singgung masalah spiritual, memang seniman itu mendekati gaya-gaya sifat Tuhan, mencipta. Ya kesenian saya ini lebih cenderung kepada prinsip manfaat ya. Saya lebih senang karya saya dimiliki walaupun dengan
dana ya mungkin kalau orang mengatakan, dengan imbal balik yang kadang nggak sesuai secara ukuran. Tapi karena seni itu menjadikan orang senang ya. Karena wilayah gerak saya itu kan mungkin kalau dikatakan menengah ke bawah ya. Jadi kalau mungkin orang-orang yang berpendidikan tinggi nggak bisa menerima ini. Tapi ini kan dunia yang harus, dan sudah saya lakukan, sudah terbiasa saya begitu. Pembayaran itu bukan hitung-hitungan logika, wah saya dapat sekian puluh juta gini-gini, akan ini yang hidup. Tapi ketika kita mendapat bayaran kecil, maka ini akan hidup. Ya ini pemberian Tuhan, ini dan seterusnya. Akhirnya lebih adem. Nah, wilayah yang sambil itu berbau spiritual itu karena wilayah itu ketika saya menerima segala sesuatu, kadang nggak cocok di hati, tapi diolah gimana supaya menjadi cocok. Melukis wajah sukarela ya, ini kan banyak kritikan-kritikan, wah terus gimana ini dan sebagainya. Saya sampaikan, ini mas dunia spiritual, nggak ada logika. Kalau logika nanti akal-akalan. Makanya targetnya harus senang, karena senang itu lebih membuka ya kebahagiaan. Imbalan sket wajah 2000, ini kan kita berpikir nggak boleh marah, nggak boleh ini kan, nah inilah olah spiritual. Akhirnya uang itu harus saya sedekahkan saja ke ya ini dialog dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak menolak kecil, tapi Engkau yang lebih tahu. Mudah-mudahan pemberian ini memberi balasan kepadaku. Nggak semuanya apa-apa duit, tapi apa-apa kasih sayang, apa-apa kesenangan, senang, menyenangkan. Menyenangkan nggak harus uang. Karena seni harus dipahami dari gerak intuisi, gerak hati. Tidak bisa dipahami oleh sekedar logika. Terus gimana nanti kalau kurang loh? Kan kita bertuhan, harus berjalan bertuhan. Ya Tuhan, kalau ini kurang cukupi, kalau ini lebih kurangi, selesai. Orang sudah jiwanya tenang, itu bisa mengapresiasi. Karena apa? Ngomong rasa. Konsepnya salah ya mungkin ya bagi kapitalis itu orang-orang yang normatif mungkin. Kok sukarela itu apa itu? Seni budaya itu kan dari, kalau dihitung-hitung ya akan banyak ruginya. Tapi hati kita berurusannya hitung-hitungannya jadi karyawannya Tuhan nih.